Gus, gimana Gus pendapatnya Gus? Kalau ya kan cerita beliau ini PP kan banyak di mana-mana. Lah ini Ansor nggak cuma di satu dua partai kan Gus? Coba Gus jelasin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan yang hadir yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau berbicara organisasi kepemudaan, Ansor adalah badan otonom daripada Nahdlatul Ulama. Kalau tadi saya sedikit menggelitik Mas Bangkit, kenapa kok ketika berbicara NU atau Ansor kemudian didiskreditkan dengan dua partai, mungkin historikalnya yang harus teman-teman tahu. Kan demikian. P3 ada dulu memang. Itu kan sebetulnya kalau P3 ini kan komunitas. Masumi, ya kan? Perti, PI, PSI, itu kan SI, itu kan dulu. Kemudian tahun 99 muncul namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Memang dilahirkan dari rahim NU. Tapi tidak ada kewajiban orang NU untuk ber-PKB, tidak ada. Tidak ada Mas. Dan tidak ada berkewajiban juga karena kembali lagi ketika berbicara Khitos 1926, NU secara organisasi tidak terikat dan tidak mengikatkan diri kepada partai politik secara langsung. 1984 Muktamar Situbondo, Sukorejo di Pondok Sukorejo dihasilkan demikian dengan motor penggeraknya almarhum Gus Dur. Itu demikian. Maksudnya adalah kader-kader di Nahdlatul Ulama silakan bebas bergerak untuk bisa berperan aktif dalam dinamika politik. Kalau memang nyamannya di PDI silahkan, nyamannya di Gerindra yuk banyak Mas Bangkit. Oke, mungkin kalau di daerah mungkin bisa disebutin gitu teman-teman yang aktif ini biar nanti langsung terkoneksi loh. Oh siap. Kalau contohnya PD Indesit, aja Gerindra kan suaranya. Iya. Kalau melihat beberapa foto-foto saya mungkin dalamnya putih, dasinya merah, jas Ansor itu hijau. Jadi memang jangan dibalik, konteksnya begini Mas Bangkit. Konteksnya adalah PDI juz'un min Ansor, Golkar juz'un min Ansor, Gerindra juz'un min Ansor, PKB juz'un min Ansor. Jangan dibalik Ansor juz'un min PKB, itu jangan. Ansor juz'un min PKB, enggak. Tapi PDI, Golkar, Gerindra, partai apapun bagian daripada Ansor. Bagian daripada Nahdlatul Ulama. PAN kenapa orang disebut PAN? Oh ya, PAN. Ya, gitu. Kalau menurut Ketua Umum PBNU, kami di bawah mengapresiasi, terima kasih kepada PAN karena membuat gelaran resepsi 1 abad khusus di DPP PAN, dan kata Ketum Gus Yahya, PAN adalah partai akan NU. Dan itu diperbolehkan teman-teman kader, saya kira teman-teman kader yang ingin kemudian berkiprah di PAN, ya nggak ada masalah. Silahkan, saya sendiri juga ke teman-teman di Banyumas, kalau memang kita berbicara dalam dalam usul fikih kan, kalau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang secara ideal, maka kita turunkan gridnya sesuai dengan kenyataan. Itu demikian. Mas Bangkit nih, membuat komunitas namanya Bangkit Bersama, contoh. Di rumahnya dewek ini loh ya, nang warungnya dewek, ya kan? Contoh Mas. Ya terus saja lesu lah, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan relevansinya teman-teman di mahasiswa, partai politik dan apapun, saya, Mas Iteng, kami di Ormas, saya kira tujuan kita sama. Bagaimana mampu memberikan khidmat terbaik kepada Ibu Pertiwi gitu Pak. Karena kembali lagi, kalau misalkan kok teman-teman mahasiswa tidak sepakat dengan adanya politik, ya kan? Justru kita tanyakan kembali, menanyakannya adalah teman-teman yang di politik ini punya tujuan apa? Kan demikian. Kalau saya nokiti lagi lah,
Ya, orang dari Lola, yang orang kepenak karena Mas Hanan, Mas Asep, ya kan, lebih fasih dalam urusan perdalilan pemilu, ya kan. Tapi saya ngambil dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahasanya asyasah maka nafi'lan yakunu ma'ahu annas aqrabu ila silah wa ab'adu anil fasad. Politik itu ada di tengah-tengah masyarakat dan itu tidak bisa dinafikan. Tentunya tujuan politik adalah aqrabu ila silah, mendekatkan kepada kebaikan. Berarti bahasa di sini ini tekstual kan, kontekstualnya enak lah, ya kan? Mendekatkan kepada kebaikan, wa ab'adu anil fasad, dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kalau toh ada orang yang berpolitik kemudian terjerumus dalam kejelekan, jangan kemudian sahabat-sahabat mengeneralisir politik itu jelek. Enggak, saya kira tidak. Karena kembali lagi, panjenengan terlahir juga atas hasil perpolitikan dua orang, ibu dan bapak panjenengan. Oke, Gus. Jadi gini Gus, ini kan, jadi kalau kata Mas Iteng, ini kan faktanya itu kan ada bilang petugas partai. Jadi setuju nggak tuh? Harusnya jadi petugas rakyat, itu jadinya sekarang Gerindra itu jadinya petugas rakyat tuh. Itunya tagline-nya Prabowo tuh. Ya saya kira itu kan teknik marketing masing-masing partai. Oh jadi itu saja. Ternyata ini cuma teknik marketing. Kalau menurut saya. Yo kan bahasa yang paling mudah adalah bagaimana caranya ketika PD mengatakan petugas partai, bagaimana Gerindra ini juga bisa naik. Tentunya harus di counter gitu ya. Nah, di counter. Berarti nah, itu cuma politis ya? Betul. Dan ketika Oke, lo ya politis kan? Ya, politis ya. Kalau setuju atau ya setuju atau tidak setuju, saya kira representasi daripada hari ini adalah orang ingin nyapres, orang ingin jadi gubernur, orang ingin jadi bupati, ya memang harus punya kendaraan, kecuali memang panjenengan atau kita bisa mengambil satu slot independen itu. Itu demikian. Tapi ini slot ini sementara lagi dicabut ini, nggak ada judi slot maksudnya. Ya kan, namanya juga berpendapat, silakan. Ini kan sahabat senior kan konteksnya politisi, kan demikian. Maka mau membranding PKB adalah NU, NU adalah PKB ya haknya beliau, kan demikian. Tapi kalau secara regulasi tadi tidak ada yang namanya instruksi dari PBNU atau NU kepada partai politik, itu nggak ada. Itu yang perlu saya garis bawahi satu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara 2019 ya Kang? Pilihannya Bupati apa? 2018. Bicara peta politik di 2018, kalau berbicara PCNU memang PCNU membuat tim siasah. Tim siasah ini yang bagaimana caranya agar ada ijtihad politik, ya kan, dari tim siasah yang kemudian setidaknya dalam tanda kutip merekomendasikan. Ketika ada orang bertanya, Mas Bangkit, ya kira-kira pilihanmu siapa? Nah karena ada ijtihad politik, maka adalah ngomong, oh Pak Husein, oh Pak Marjoko. Tapi kalau secara struktur tidak ada. Kalau tim siasatnya iya. Ya, toh dalam tim siasat sendiri 2018 tidak satu demikian. Maka dalam kondisi semacam ini tidak bisa kemudian diklaim. Itu satu. Itu yang kedua, Mas Endor ya. Oke. Terus yang ketiga, saya tadi semua partai politik itu sama. Ketika dalam urusan apapun sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan itu pasti. Ya kan? Saya kira PDI sama Bunda Mega. Gerindra sama Pak Jenderal Prabowo. PKB mesti tetap kok jelek karo Cak Imin tetap kudu manut. Betul enggak? Oh iya. Jelas. Oh itu aturan partai. Itu aturan partai. Kalau saya tidak bisa ngomong, misalkan ini PKB, dia Balelo misalkan. Terus kita ini struktural di jajaran badan otonom kemudian mengetahui atau memberikan punishment, itu bukan wilayah kami. Itu begitu Mas Bangkit. Nah kalau di kita ada. Kalau di kita ada,
Saya punya ketum nih, namanya Gus Yakut, Ansor. Instruksi, karena kita di Ansor sudah dididik sebagai kader ini organisasi kader yang bersifat instruksi, bukan diskusi. Itu kalau di Ansor. Maka ketika instruksi sudah diturunkan, apapun bentuknya kami di kader ini di bawah tidak ada ruang diskusi. Karena apa? Yang kita terima adalah, mohon maaf nih, ya, yang kita terima, instruksi kita laksanakan, kita jalan, apapun bentuknya. Kok ternyata ada evaluasi kebijakan, ternyata instruksi yang diturunkan ini ada kekeliruan, kita tetap mendapatkan kebaikan satu. Karena apa? Patuh pada aturan organisasi pimpinan. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang instruksi ini dijalankan ada kebaikan, kita dapat dua kebaikan kok. Satu patuh, satu manfaat. Dan setiap ada kekeliruan dalam ruang instruksi, bukan ranah kami di bawah. Semua dosa instruksi organisasi ditanggung oleh pimpinan. Itu demikian. Ini kalau kita berbicara, maka kalau kemarin kok Gusmen kemudian memberikan sinyal semacam ini, tidak perlu ada instruksi. Cukup ditakwilkan. Nah ini kayak gini. Cukup, kan begitu. Itu kan tidak perlu instruksi, kader di bawah tinggal bagaimana menafsirkan. Itu selesai. Ya kan? Saya tidak mengatakan ke merah, tidak. Saya tidak mengatakan ke putih, tidak. Ya kan? Saya juga punya pendirian. Itu demikian. Nah, maka dari itu saya tidak sepakat ketika memang ranahnya nun sewu, siapa agak panjang ini berbicara, karena eranya dua periodenya Kiai Said dengan periode baru dari Gus Yahya ini tapi berbeda. Ini berbeda total. Berbeda total. Oke. Dulu bagus, luar biasa. Oke. Tapi yang sekarang menambah kekuatan baru di Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar, tidak di dunia saja. Tidak di Indonesia saja, tapi di dunia sampai dengan akhirat. Karena sing di rumah orang wong urip tok. Wong mati juga di rumah nganti sikike nang NU. Ya kan? Saya nggak tahu nih Mas Bangkit ke rumah yang mati apa enggak. Kalau Mas Imam Arif sudah ikut ke rumah masalahnya. Iya. Ini menarik karena kembali lagi mohon maaf saya sampaikan kepada teman-teman politik nun sewu, kita bermitra secara organisasi, semuanya kita berkawan, tapi catatannya buat teman-teman khususnya mahasiswa dan seluruhnya, politik itu tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi. Yang ada cuma satu, kepentingan. Sudah. Maka jenengan ketika berpolitik yo coba peran. Coba peran dan ojo nemen-nemen. Ya kan? Nek sampean berpolitik baperan yo repot. Ya kan? Dan selamat datang di Dapil 2 Mas Adi, Mas Hendri. Saya adalah mantan Dapil 2. Iya. Ya kan? Saya tidak mengatakan, cukup. Saya nggak pindah kemana-mana, ya kan? Betul nggak Mas? Loh saya belum tahu nih, tadi saya ketemu sama Mas Adi, Mas Bobi ya kan, apa pakai baju putih saja, saya sudah pakai baju putih, ya kan? Apa di merah saja, dasi Ansor sudah merah, ya kan? Nah, maka saya tidak berkata kita ini mau kemana enggak, tapi ketum secara pribadi memang mengisyaratkan dalam konteks, dan saya melihat ketum hari ini dinamis, dengan Pak Prabowo welcome, baik, Ansor, dengan PDI, ya, Bu Mega, baik. Dengan PKB, mau nyatanya ketum jadi DPR RI lewatnya PKB. Ya kan? Ya kan beda. Kalau menteri itu wilayahnya Pak Presiden. Ya kan? Kebetulan saya tidak jadi DPR, jadinya ketua PC, kan beda. Ya kan? Nah, mungkin ya sepakat atau tidak sepakat dengan Mas Zainur, kebetulan sahabat saya. Pesan daripada Ketua PBNU adalah kalau memang panjenengan punya nilai, silahkan tunjukkan nilainya. Jangan pernah membawa ranah organisasi untuk kepentingan hal demikian. Kowe iso ngadeg ora kudu karo NU ne. Kowe wong NU iya, tapi kok bisa ngadeg ora usah nggawa-nggawa NU. Coba. Nah, ini karena apa? Kembali lagi tugas kita di NU itu ada
titik balik dalam bersiasat adalah siasatul ulia. Politik tingkat tinggi, keadilan dan kemanusiaan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syagal Mahfud almarhum, Allahumayyarham, selaku Rois Am pada waktu itu. Maka ya sudah semacam itu. Dan kami di Ansor perlu catatan dan perlu jenengan ketahui, Mas Bangkit, Bang Iteng, Mas Janur, atau mungkin pemirsa yang dari kalangan PKB, saya anak daripada salah satu deklarator PKB Kabupaten Banyumas. Dan PKB ada tahun 99, naskah tanda tangannya ada di pesantren Nurul Iman, pesantren ayah saya. Tapi apakah kemudian saya sebagai anak seorang deklarator harus menggebu-gebu? Tidak. Dan hebatnya hari ini kita harus meniru Gerindra, PDI. Saya harus meniru. Karena apa? PDI, mbok wong tuane PDI, anaknya mesti PDI. Gerindra, ya kan? Dengan amunisi anak muda, itu pasti Gerindra. PKB tidak bisa. Buktinya ayah saya deklarator, saya punya anak 6, beda partai semua. Dan tidak diarahkan. Tapi wajib NU-nya. Iya, karena demokrasi gitu.